Baik, terima kasih Bung Indra. Salam untuk Prof. Daniel, untuk teman-teman tim PKAD TV ya, teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf ini saya dengan semampu saya nih turut berbagi di sini. Sebenarnya begini, saya di sini diminta mewakili teman-teman komunitas seniman Muslim HOT. Nah, sebenarnya begini. Yang lebih ekspert di HOT itu ada di bidang seni rupa dan mural. Kakak saya Denny J. Tapi semua singkatan ini, Denny J, Denny RW. Kalau saya Doni Rim, Bang. Oh, Rim. Rim itu Riwayanto sebenarnya, Doni Riwayanto. Oh, ya biar keren dikit lah, kasih. Gini, baik, ini dari saya nih. Karya seni itu ya sebagai perwujudan alamiah manusia ya. Manusia berkarya seni itu kan ada motivasinya, mulai dari motivasi mengisi waktu luang, hiburan, kebutuhan akan keindahan itu kan. Misalnya ruang kurang indah dikasih gambar. Kemudian yang lebih tinggi nanti motivasi ya, aktualisasi diri. Bagaimana seorang pelukis pengen jadi terkenal, dan jangan lupa salah satu motivasi seseorang berkarya itu adalah mengkomunikasikan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dirasakannya. Nah, komunikasi macam-macam, ada yang bisa berkomunikasi dengan menggunakan suara, kalau sekarang ya dengan vlog, ada yang berkomunikasi dengan tulisan. Saya termasuk yang sering berkomunikasi dengan tulisan, melemparkan tulisan ke publik. Ada yang berkomunikasi dengan lukisan, ada yang berkomunikasi dengan musik dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk komunikasi. Tetapi bagaimana komunikasi komunikasi dalam format karya seni ini, saya akan mencoba melihatnya secara menyeluruh tentang karya seni dan bagaimana seniman berekspresi menggunakan karya seninya. Pertama begini, seni itu adalah bunga peradaban. Sekali lagi, seni adalah bunga peradaban. Peradaban itu bermula dari ide. Kemudian dari ide itu muncul aturan-aturan di ranah teknis. Kemudian ranah teknis itu diimplementasikan di dalam kehidupan nyata, kemudian menjadi peradaban. Di dalam peradaban itu nanti ada sistem kekuasaan, politik, ada sistem ekonomi, ada sistem pendidikan, macam-macam, dan seni itu bunganya. Biasanya kalau sudah seni itu kan ya secara umum indah, walaupun tidak selalu indah. Nah, maka kalau kita lihat pohon itu keindahannya ya di bunganya. Walaupun bunga itu tidak bisa terlepas dari akar. Maka melihat suatu karya seni, melihat satu bunga itu tidak akan terpisah dari akarnya. Jadi kembali ke statement saya tadi, seni itu adalah bunga peradaban. Contoh, peradaban liberal kapitalis bermula dari ide tentang kebebasan. Seperti kita tahu, ini muncul ketika teman-teman kita di Eropa abad pertengahan tertekan oleh sistem kekuasaan gereja. Kemudian mereka memimpikan kebebasan. Kemudian melalui Renaissance, kemudian melahirkan revolusi Prancis dan seterusnya. Ini akhirnya ide tentang kebebasan itu mewujud mewujud dalam ranah-ranah yang sifatnya praktis. Kalau caranya gimana? Untuk bebas caranya gimana? Untuk tidak lagi diatur pakai aturan Tuhan dalam gereja ya maksudnya kan, karena Eropa konteksnya Kristen. Itu gimana caranya? Oh, terus mereka berpikir tentang trias politika. Nanti ada legislatif yang membuat hukum, ada eksekutif yang menjalankan hukum, ada yudikatif yang menindak kalau ada orang yang melanggar hukum. Itu kan baru pemikiran. Nah, bermula dari ide dasar kebebasan, kemudian dirincikan di dalam teori-teori yang pragmatis pelaksanaannya, kemudian mereka jalankan benar melalui revolusi Prancis itu, kemudian melahirkan negara demokrasi. Berarti demokrasi itu lahir dari apa? Dari ide tentang kebebasan. Maka di dalam demokrasi itu hal-hal yang didengungkan kan selalu berkaitan dengan akarnya. Apa kebebasan, gitu kan? Kebebasan berbicara lah, kebebasan beragama lah. Nah, nanti di bunga peradaban tadi, seni itu juga sama, kebebasan berkarya seni. Nah, persoalannya begini,
apakah kebebasan ini melulu positif? Nah, positif negatif ini nanti sifatnya subjektif sebenarnya. Kalau mungkin dalam kasus ini kita akan mengatakan negatif gitu ya. Karena apa? Kebebasan berekspresi, kebebasan menyuarakan pendapat itu langsung di-cut gitu ya oleh penguasa. Tetapi jangan salah, kebebasan berekspresi di dalam peradaban liberal, peradaban demokrasi ini itu juga seringkali muncul di dalam karya-karya seni yang misalnya contoh di Belanda, Kurt Westergaard, siapa itu yang ngelukis Nabi Muhammad menggunakan bom dan lain sebagainya, itu landasannya juga kebebasan, kebebasan berekspresi. Semuanya berlandaskan kebebasan berekspresi. Maka begini, saya katakan bahwa seni itu tadi bunga peradaban. Bermula dari ide tentang kebebasan, kemudian mewujud dalam kebebasan ini. Kebebasan itu termasuk kebebasan berkarya seni. Begitu juga kalau kita melihat peradaban sosialis komunis misalnya. Bermula dari ide tentang dialektika materialisme, terus kemudian dari dialektika materialisme itu mewujud ketatanan yang lebih pragmatis, carane biar tidak terjadi alienasi, terus alat produksi tidak boleh dimiliki swasta, itu kan sudah mulai tatanan praktis. Kemudian nanti Lenin mengatakan bahwa ini harus dimiliki negara, kemudian dijalankan benar oleh suatu negara, kemudian kita mengenalnya Soviet, Cina dan lain sebagainya, kemudian menjadi peradaban. Nah, di tengah peradaban itu nanti juga muncul seni sosialis. Kalau yang tadi kan seni liberal, di seni sosialis juga sama. Seni sosialis ini nanti bunga peradaban sosialis. Maka nanti di sejarah seni kita melihat ada seni-seni liberal yang, nah seni liberal itu nanti lahirnya itu l'art pour l'art, seni untuk seni, seni murni. Ini yang memisahkan seni dengan seni lain. Sekularisme itu sebenarnya tidak semata-mata memisahkan agama dari negara, itu landasan paling dasar. Tetapi nanti memisahkan etika dari ekonomi, etika dari politik, termasuk memisahkan seni dari agama, memisahkan seni dari etika, memisahkan seni dari seni itu bebas itu. Itu seni untuk apa? Untuk seni sendiri. Itu ideologi seni liberal yang mewujud di dalam bunga seni di dalam peradaban liberal. Nanti di dalam peradaban komunis juga sama. Bermula dari ide yang sudah kita bicarakan tadi, nanti misalnya bagaimana mewujudkan masyarakat sosialis, mengubah dari masyarakat yang kapitalis menjadi sosialis, itu perlu penyadaran kelas. Maka nanti karya seninya itu untuk mewujudkan kesadaran kelas. Itu berarti apa? Seni itu menjadi bunga peradaban komunis. Begitu juga di dalam Islam. Nanti peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, itu juga melahirkan seni-seni banyak sekali, seni arsitektur, kaligrafi. Kalau kita lihat misalnya ya, kaligrafi Kufi yang dikembangkan tahun 800-900-an di Baghdad, itu mirip banget dengan seni abstrak formalisme modern. Itu terlihat dari itu betapa majunya, betapa majunya produk seni dari peradaban Islam. Nah, akarnya apa peradaban Islam? Akarnya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Berarti apa? Semua manusia beribadah, berkeluarga ibadah, menjadi kepala negara beribadah, bukan ibadah sholat, tetapi menghukumi negaranya dengan hukum Islam. Itu namanya pemimpin yang beragama Islam. Kalau cuma sholat itu untuk dirinya sendiri, bukan sebagai pemimpin, gitu kan? Nah, di dalam Islam seperti itu. Nah, nanti juga mewujud ke dalam seninya. Seninya untuk apa? Untuk ibadah. Maka nanti mewujud di dalam bagaimana membuat masjid yang sesuai dengan syariat, bagaimana membuat kaligrafi ini, termasuk kaligrafi Kufi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu untuk syiar dan lain sebagainya. Sekali lagi, seni adalah bunga peradaban. Maka bunganya itu harus konsisten dengan akarnya. Nah, kalau kita lihat pada kenyataan yang kita lihat hari ini, kita seperti Dr. Ujang tadi katakan, kita konon bersepakat demokrasi. Demokrasi itu mau nggak mau, kalau kita tarik di akarnya itu kebebasan. Kebebasan itu nanti kalau di dalam sistem pemerintahan muncul di demokrasi, kalau di dalam ekonomi muncul di kapitalis, kebebasan berekonomi, pasar bebas dan lain sebagainya. Kemudian harusnya muncul di dalam seni yang bebas. Faktanya paradok, ya kan? Faktanya paradok. Antara apa yang ada di akar dengan yang di ujung berbeda. Kenapa paradok?
karena ideologi ini salah. Maka selalu paradok, tidak cuma lukisannya, tidak cuma mural, politiknya paradok, ekonominya paradok. Contohnya, ketika mereka melahirkan demokrasi, itu dalam rangka untuk menyetop kedoliman yang dilakukan gereja dan para aristokrat, karena mereka membuat hukum sendiri semau sendiri. Sekarang faktanya, ketika demokrasi, mereka membuat hukum sendiri nggak? Konon mereka mengatakan wakil rakyat, faktanya wakil rakyat tidak. Ketika mereka kampanye, mereka menggunakan dana dari founding-foundingnya. Akhirnya ketika membuat hukum, hukum yang dibuat bukan mewakili rakyat, tetapi mewakili foundingnya. Belum lagi kalau nanti kita ngomong bahwa hukum ini kalau di dalam Islam kan milik Allah. Nah, ini malah diganti dengan hukum manusia. Maka disitulah letak kesalahannya. Ketika secara landasan itu sudah salah, maka di atasnya ini paradok semua. Secara politik paradok bahwa harusnya ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Faktanya dari, saya tahu sendiri. Ekonominya juga gitu kan. Ekonomi kapitalis itu ya harapannya itu pengen makmur, ya faktanya seperti itu kan. Seni juga sama, seni di dalam dunia liberal kapitalis itu pengennya itu menjadi kebebasan, faktanya tidak. Kenapa? Karena memang dasarnya tidak. Nah, kalau kita lihat memang peradaban yang sedang kita bangun ini peradaban paradok, dan itu muncul di ranah karya seni yang bisa kita lihat hari ini. Maka kalau kesimpulan saya tidak sekedar mengkritik rezim yang ada sekarang, tetapi sistem yang diterapkan sekarang yang memang paradok, tidak sesuai dengan idenya, tidak sesuai antara akar dengan akar yang dicita-citakannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. Begitu Bung Indra. Matur nuwun.